mulai dari rumah sampai ber-RT ber-RW sampai berekonomi sampai terakhir berpolitik. Kiai dipengaruhi, kiai bersih, kiai suci, politik itu kotor kiai nggak usah campur politik lah, urusi pondoknya saja, yang ngurusi politik saya. Jadi yang ngatur negara saya, yang menjual negara saya, yang kan menjual kekayaan negara saya. Kalau kiai ikut ngatur, ini nggak boleh, ini nggak boleh, biar saya bebas dari kiai, nggak usah berpolitik lah, di masjid aja. Ini kerjaan orang sekuler. Politik itu bagus kiai, politik itu tidak jahat kiai. Yang jahat itu bukan politik, yang jahat itu pelaku politik. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Kalau saya tanya sama saudara-saudara, di Serang itu ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Kok nggak jawab? Ada. Betul jawabannya, jangan bilang banyak, saya tersinggung. Ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Islam tidak nyanggaran nyolong. Mari kita pelajari, politik itu tidak jahat. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mulia. Mengapa ilmu politik itu menjadi ilmu yang mulia? Mari kita ingat takrifnya, definisinya. Kalau kiai di pondok pesantren belajar ma huwa ilmun nahwi, ilmun nahwa ilmun yabatu an awahiril kalimat min haitsul i'rab. Bagus kan definisinya. Bedakan antara Islam dan orang Islam, bedakan antara politik dan pelaku politik. Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Cara mengatur suatu negara itu dihimpun dalam sebuah kitab yang namanya kitab politik, buku politik, ilmu politik. Islam banyak mempunyai ilmu politik. Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Mawardi, undang-undang hukum negara Imam Mawardi. Ada Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la Madhab Hambali. Ada dari Ibnu Taimiyah namanya Fiqhus Siyasah. Ada Profesor Dr. Kordowi yang menyatakan Fiqhud Daulah, fikih bernegara. Subhanallah, itu semua mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Yang jahat itu kiai bukan politik, pelaku politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, mulai DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR pusat, pejabat-pejabat tinggi negara. Itu pelaku-pelaku politik. Bedakan dengan politik tadi. Yang jahat siapa? Di antaranya pelaku politik. Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Pelaku politik. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Pelaku politik. Nah, maka Islam bicara politik ini agar pelaku-pelaku politik, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jangan sampai pelaku-pelaku politik ini terdiri dari preman-preman dan bajingan-bajingan yang akan menipu rakyat. Ini sebabnya Islam bicara politik. Jadi kesimpulannya kiai, kata kuncinya istilah sekarang, mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Islam bicara soal rumah tangga supaya anggota rumah tangga dari suami, istri, anak, pembantu rumah tangga semuanya berakhlak Al-Quran, berakhlak sunnah Rasulullah. Itu kata kuncinya. Kembali, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat, ber-RT, ber-RW?
supaya anggota masyarakat yang ada di RT RW itu semuanya masyarakat yang berakhlakul karimah, akhlak yang bermoral, orang yang berakhlak, orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai anggota masyarakat itu terdiri dari para bajingan-bajingan dan preman-preman yang merusak akhlak. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Kata kuncinya di samping peraturan babul baik dan lain-lainnya, kata kuncinya supaya pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, di warung-warung, di toko-toko, semua pelaku ekonomi orang yang berakhlakul karimah, orang yang bermoral, bukan pelaku-pelaku ekonomi yang penipu. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal politik? Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik, mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, dan pejabat tinggi negara, anggota DPR, anggota DPD, dan seluruhnya terdiri daripada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, terdiri manusia-manusia yang berakhlak, yang bermoral. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kita ini bajingan yang menjual negara kepada negara lain. Nah, ini pekerjaan kiai. Bicara kiai manapun saja, kiai Jawa Barat, kiai Jawa Tengah, kiai Jawa Timur, sama kiai itu. Kiai itu hanya ingin membentuk satu peradaban, peradaban Al-Quran, peradaban Islam untuk umat Islamnya. Adapun orang lain lalu tertarik dengan peradaban Islam, persilahkan. Nah, inilah peradaban Islam. Kita yang wajib liyudhirahu ala diri boleh, supaya diperlihatkan, ditampakkan, didohirkan, diperlihatkan peradaban Islam ini di tengah-tengah agama-agama yang macam-macam ini, dengan tidak usah menghina agama orang lain. Inilah agama kita. Tunjukkan peradaban Islam itu, tunjukkan ini peradaban Islam. Maka istilah saya ini, mari kita mengislamkan orang Islam, karena masih banyak orang Islam tapi tidak Islam. Nah, kita mengislamkan orang Islam dengan cara, mari kita seluruhnya berperadaban Islam dalam segala kehidupan kita. Berumah tangga dengan peradaban Islam, bertetangga, bermasyarakat dengan peradaban Islam, berekonomi dengan peradaban Islam, bertani dengan peradaban Islam, berpolitik dengan peradaban Islam. Dulu kiai yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Karena Belanda ingin menguasai Indonesia. Tidak boleh ada bicara politik. Kalau sekarang ada orang yang melarang kiai berbicara politik, itu berarti orang sisa-sisa Belanda dulu. Kalau kiai cinta sama NKRI, persilakan kiai bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah. Kadang-kali saya bicara 2 jam, 2 jam, 2 jam saya bicara kiai. Orang setua saya, semalam di Tasik 2 jam juga, pulang pagi hanya istirahat waktu duhur, bangun lagi, mandi lagi, pergi lagi, ngomong lagi, hanya untuk menanamkan peradaban Islam. Saya mau mengislamkan orang Islam supaya nanti menjadi contoh kepada umat lain. Inilah umat yang baik dengan peradaban Islamnya ini. Yang saya maksudkan termasuk ukhrijat linnasi. Ukhrijat linnasi, inilah umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi suri teladan pada umat yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua ini, mudah-mudahan pahalanya kita berikan kepada almarhum Kiai Haji Lujaini bersama ibu. Semuanya kita doakan, mudah-mudahan akar-akarnya, bekas-bekasnya ini
termasuk pondok pesantren ini sebagai amal jariah beliau. Mudah-mudahan Allah terima segala amal solehnya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan putra-putranya, alhamdulillah, para anbiya itu Kiai, yang paling dikhawatirkan itu pewarisnya Kiai. Baca surat Maryam, inni wahanal adhu minni wasta'anar ra'su sayba walam akum bidarubika sakiya inni hibtul mawaliya min wara'ati wa kanatim ra'ati akhirat fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min aliyah waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria merintih menangis Kiai. Yang ditangis Nabi Zakaria itu apa? Siapa yang akan memimpin umat setelah saya ini? Umur saya sudah 120 tahun, istri saya umurnya sudah 98 tahun, belum punya anak. Yang disedihkan oleh Nabi Zakaria bukan dia. Kalau dia ya insya Allah lah, tidak sedih, dia seorang Nabi, insya Allah masuk surga. Yang disedihkan Nabi Zakaria, siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan saya ini? Istri saya mandul, saya umur 120. Tapi ada satu filosofi yang meyakini Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria masuk kamarnya Siti Maryam, dia mendapatkan buah musim panas pada musim dingin, mendapatkan buah musim dingin pada musim panas. Tidak musimnya tapi ada. Tidak musim rambutan, ada rambutan. Tidak musim buku, ada musim buku. Lalu Nabi Zakaria berpikir, kalau Allah bisa mendatangkan sesuatu yang bukan waktunya, bukan waktunya buah ini, tapi Allah datangkan. Saya bukan waktunya untuk punya anak, sudah 120 tahun umur saya, istri saya sudah 98 tahun, sudah bukan waktunya. Walam aku bidu'ai rabbi sakiya, tapi saya tidak pernah gagal berdoa kepadamu ya Allah. Pasti kau bisa mendatangkan sesuatu walaupun bukan waktunya. Maka saya minta Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min aliyah. Ya Allah, berikanlah saya dari sisimu keturunan yang akan mewarisi saya dan mewarisi ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka lahirlah Nabi Yahya. Alhamdulillah, Kiai Lado ini alhamdulillah sudah dengan keturunannya, insya Allah sudah dipersiapkan yang melanjutkan. Kita doakan mudah-mudahan seluruh ahli warisnya dapat menjalankan apa yang diinginkan oleh almarhum, mengembangkan pondok pesantren dengan yang lebih baik. Inilah harapan, mudah-mudahan seluruh keturunannya, ahli warisnya diberikan kekuatan batin, diberikan kekuatan lahir dalam rangka melanjutkan cita-cita almarhum yang suci ini. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.